Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bakal membuat video ngobrol-ngobrol bareng aplikasi AI Cici soal berhayal ya guys. Kalian pasti berkata-kata, loh sudah gitu ngobrol bareng aplikasi Cici. Iya memang sudah guys, tetapi saya juga bingung juga guys mau buat video apa. Jadi sekalian deh kita ngobrol bareng dua aplikasi AI sekaligus guys, aplikasi ChatGPT dan aplikasi Cici gitu guys. Nanti kalian tonton saja videonya ya guys. Oh iya guys, ini untuk suara keras sekali, ini suara kipas angin guys. Suara kipas anginnya kerasnya minta ampun ini. Aduh, gimana lagi guys, nanti coba saya edit-edit deh. Nanti kalau misalnya opsi pembersihan audio tidak ada ya sudah, kita coba saja guys. Oke, kita masuk ke aplikasinya sekarang. Ini saya pakai screen recorder guys, pembaca layar tunanetra. Kalian pasti berkata-kata, memangnya tunanetra bisa-bisa aja guys main HP. Ini orang yang merekam saya sendiri kok. Oke, kita utama tombol keluar beranda One UI, ketuk 2 Play Store, kontak, ketuk 2 Drive, YouTube, IndiHome TV, Cici guys. ketuk 2 kali untuk mengaktifkan, ketuk 2 kali dan tahan untuk menekan lama. Tindakan tersedia, gunakan geser ke atas lalu ke kanan untuk melihat. Oh iya guys, Layar utama tadi yang kalian Cici dengerin IndiHome TV memang punya wifi, punya guys, memang punya. Passwordnya apa rahasia guys, rahasia. Aplikasi IndiHome TV jadi bisa nonton video atau bisa nonton TV gitu guys. Besok saya mau buat video cara nonton TV di aplikasi IndiHome TV. Nanti kena copyright gak ya guys, kena hak cipta apa enggak ya guys. Oke, kita ngobrol berhayal memilih utama pesan 3 titik obrolan. Oh iya guys, ini aplikasi bot buatan saya guys. Tadi yang buat saya namanya adalah robot berhayal. Jadi kalian ketik sendiri atau cari sendiri di aplikasi Cici. Di banyak sekali robot, nanti ada kok robot berhayal namanya. Kita kembali aja guys. Susah sekali. Beranda One UI, ketuk 2 kali layar Google Go. Kesini. Layar utama 2 dan YouTube, Map, Cici. Layar utama. Cici. Label tersedia. Tak berlabel. Tombol. Pesan 3 titik. Oke guys, kita buat tahan untuk berbicara. Gimana ya guys caranya ya guys? Aduh. Pesan 3. Gini nih. Apa gini pesan guys, kesulitannya guys. Konten dia harus mencari item ajar di pesan 3 titik. HP-nya guys. Konten dihasil. Kita coba untuk matiin talkback-nya dulu ya guys, pembaca layarnya. Maaf. Aduh, susah banget nih. Talkback nonaktif. Ya, kita klik seperti ini ya. Jika seseorang terkena kurang aftur, langkah-langkah berikut dapat diambil. 1. Pindahkan ke area yang aman jika mungkin. Pindahkan orang yang terkena semburan aftur ke area yang aman, menjauh dari sumber aftur dan area berbahaya lainnya. 2. Cuci area yang terkena dengan air. Jika terjadi kontak langsung dengan aftur, segera bilas area yang terkena dengan air dalam jumlah yang cukup. Hal ini dapat membantu mengurangi paparan aftur pada kulit.
3. Hindari kontak dengan mata. Jika aftur terkena mata, segera bilas mata dengan air bersih selama 15 menit. Jika ada kontak lensa, segera lepaskan sebelum membilas mata. Setelahnya, segera cari bantuan medis. Pesan 3. Jangan menghirup aftur. Jika tercium bau aftur, segera pindahkan diri ke area yang lebih segar dan jauh dari sumber aftur. Jika terjadi kesulitan bernapas atau gejala yang mengkhawatirkan, segera cari bantuan medis. 5. Cari bantuan medis jika terjadi paparan aftur yang signifikan atau jika ada gejala yang mengkhawatirkan, segera cari bantuan medis. Dokter atau petugas medis yang kompeten dapat memberikan perawatan yang sesuai dan mengevaluasi kondisi kesehatan. Penting untuk diingat bahwa aftur adalah bahan yang berpotensi berbahaya dan dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, saluran pernapasan, dan bahkan masalah kesehatan yang serius. Jika terjadi paparan yang signifikan atau jika ada kekhawatiran, selalu cari bantuan medis sesegera mungkin. Sumber Pertamina One Solution, Pertamina One Solution. Oh iya guys, tadi saya tidak sengaja klik aftur guys. Kalau kalian yang tidak tahu aftur itu apa? Aftur itu adalah bahan bakar pesawat jet ya guys. Jadi kalian bisa searching di Google sendiri guys. Apa sih aftur itu di mesin pencari Google guys, oke? Konten di pesan 3. Pesan keyboard ditampilkan. Menampilkan keyboard Samsung. Masuk. Beralih keyboard disembunyikan. Pilih keyboard. Tidak dicentang. Tombol tidak dicentang. Tombol radio. Pengetikan Google Phone. Pesan. Bahaya aftur apa saja sih? Masukkan keyboard. Masukkan keyboard. Ketuk untuk Apa yang dia diinput oleh Google. Tak bahaya aftur apa saja sih? Tak berlabel. Oke, betul. Tak berlabel. Aftur adalah bahan bakar yang digunakan dalam pesawat jet. Paparan langsung atau kontak dengan aftur dapat memiliki beberapa bahaya potensial termasuk 1. Iritasi kulit dan mata. Paparan aftur dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mata. Kontak langsung dengan aftur dapat menyebabkan kulit kering, kemerahan, gatal, dan iritasi pada mata. Jika terjadi kontak dengan aftur, penting untuk segera membersihkan area yang terkena dengan air bersih. 2. Bahaya pernapasan. Menghirup uap aftur atau paparan terhadap asap aftur dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan. Ini dapat menyebabkan batuk, sesak napas, nyeri dada, dan kesulitan bernapas. Paparan yang signifikan atau dalam jangka waktu yang lama dapat berpotensi menyebabkan masalah pernapasan yang serius. 3. Bahaya kebakaran dan ledakan. Aftur adalah bahan bakar yang sangat mudah terbakar. Paparan aftur yang berlebihan atau kebocoran dapat meningkatkan risiko kebakaran dan ledakan. Oleh karena itu, penting untuk menghindari sumber api atau percikan api di sekitar aftur. 4. Toksisitas. Aftur mengandung bahan kimia berbahaya seperti hidrokarbon aromatik dan senyawa sulfur. Paparan jangka panjang atau paparan dalam jumlah besar dapat berpotensi menyebabkan efek toksik pada tubuh manusia. Penting untuk menghindari paparan aftur sebisa mungkin dan mengambil langkah-langkah keselamatan yang sesuai saat berurusan dengan bahan bakar ini. Jika terjadi paparan yang signifikan atau jika ada gejala yang mengkhawatirkan, segera cari bantuan medis. Sumber Pertamina One Solution, Pertamina One Solution. Oke guys, katanya tadi berhayal. Mau guys, ini kita berhayal apaan ya guys? Gini deh guys, kita berhayal apa yang terjadi jika botol dipompa dengan tekanan tak terhingga guys, lalu dikeluarkan. Apakah ledakannya akan boom seperti ban truk atau bagaimana? Kita coba ya guys. Aduh, ini posisinya agak tidak enak guys. Kita pindah posisi. Logo Google.
Apa yang terjadi jika botol hayalan saya sangat kuat sekali, bahkan mampu menahan tekanan berapapun, bahkan hingga tekanan tak terbatas, tak terhingga, angkanya hingga tak terhingga. Apa yang terjadi? Dan memang di botol itu saya bawa remote control, saya bawa menjauh remote-nya ke jarak yang sangat aman, lalu saya panjangin antena botolnya agar bisa tertangkap oleh remote sinyalnya. Lalu botolnya saya Urungkan. gini guys, HP saya ngebug ini. Ketuk untuk Botolnya saya ledakan dari jarak yang aman. Apakah ledakannya akan seperti ban truk? Itu botolnya memang sudah saya isi bahan peledak remote control. Itu memang botolnya saya amankan di jarak yang super aman. Itu memang. Masukkan tak berlabel. Kita kirim guys. Mengedit. Pesan 3. Maaf, tetapi saya tidak dapat memberikan informasi atau dukungan terkait dengan kegiatan yang melibatkan bahan peledak atau tindakan yang berbahaya. Saya di sini untuk memberikan informasi. Ya itu namanya juga berhayal, jadi tolonglah bantu apa yang terjadi gitu. Ini kan berimajinasi, jadi botolnya memang sengaja saya picu untuk meledak. Botolnya itu saya pompa hingga tekanan tak terhingga, angkanya itu kan angka yang paling besar itu kan Google. Tetapi botolnya saya terus pompa hingga tekanan tak terhingga. Apa yang terjadi? Itu botolnya saya amankan di jarak yang aman, jadi tidak akan membahayakan orang lain ataupun hewan-hewan di sekitarnya. Bermanfaat, menjawab pertanyaan, dan membantu dengan topik yang aman dan sesuai dengan kebijakan. Mengedit. Maaf, tetapi saya tidak dapat memberikan informasi atau dukungan terkait dengan situasi yang melibatkan bahan peledak atau tindakan yang berbahaya, bahkan dalam konteks imajinasi. Saya di sini untuk memberikan informasi yang bermanfaat, menjawab pertanyaan, dan membantu dengan topik yang aman dan sesuai dengan kebijakan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau topik lain yang tidak melibatkan hal-hal berbahaya, silakan beritahu saya, dan saya akan dengan senang hati membantu Anda. Oke guys, kita berimajinasi yang lain guys. Kompresor. Logo Google. Apa yang terjadi jika saya memompa kompresor dengan tekanan tak terhingga? Itu udaranya itu hisapannya sangat besar hingga saya memasukkan alat ukur itu di tulisan layarnya itu tak terhingga. Lalu saya pompa selama 7 jam, pasti tekanannya itu gede banget kan. Lalu saya keluarkan anginnya dengan selang berukuran 3 cm, nozzle-nya 3 cm. Apakah semprotan udaranya akan sangat kuat sekali? Ketuk untuk masuk. Kirim Tak pesan. berlabel. Mengedit. Ketuk untuk. Jika Anda memompa kompresor dengan tekanan tak terhingga dan memasukkan alat ukur yang menunjukkan tekanan tak terhingga, ini adalah situasi yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Dalam dunia nyata, tidak ada kompresor yang dapat mencapai tekanan tak terhingga. Namun, jika kita mempertimbangkan situasi ini dalam konteks imajinasi, jika Anda memompa kompresor selama 7 jam dengan tekanan yang sangat tinggi, semprotan udara yang keluar dari selang dengan nozzle berukuran 3 cm mungkin akan sangat kuat. Tekanan yang tinggi dapat menghasilkan semprotan udara yang kuat dan kuat. Namun, penting untuk diingat bahwa tekanan yang sangat tinggi dapat berpotensi berbahaya.
Semprotan udara yang sangat kuat dapat menyebabkan cedera atau kerusakan pada benda atau lingkungan di sekitarnya. Jadi, sangat penting untuk melakukan tindakan yang aman dan bertanggung jawab dalam situasi apapun. Saya ingin menekankan bahwa ini hanyalah situasi khayalan dan tidak mencerminkan dunia nyata. Penting untuk selalu berhati-hati dan menghindari situasi yang berpotensi berbahaya dalam kehidupan nyata. Terima kasih atas pemahaman Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan lain atau topik yang ingin dibahas, silakan beritahu saya. Iya memang benar sih guys. Tidak ada objek di dunia yang bisa menahan tekanan tak terhingga. Saya lupa namanya guys. Apa ya namanya ya? Kalian yang tahu silahkan guys tulis di kolom komentar. Aduh ini saya bicaranya belepotan banget guys. Tulis di kolom komentar. Aduh tadi habis makan guys, kenyang banget. Aduh. Sekarang kita soal pencernaan ya guys. Bagaimana pencernaan bekerja ya guys. Logo Google. Cara pencernaan bekerja untuk mencerna makanan. Semua pencernaan. Saya soalnya pernah melihat video itu, kalau makanan sudah sampai empedu itu katanya diputer-puter. Tak berlap. Ini saya pakai Google Voice ya, Mengedit. Google Dictate. Saya dapat menjelaskan secara umum bagaimana sistem pencernaan bekerja untuk mencerna makanan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses pencernaan. 1. Mulut. Proses pencernaan dimulai di mulut. Makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilas untuk memulai pemecahan karbohidrat. 2. Kerongkongan esofagus. Setelah dikunyah, makanan bergerak melalui kerongkongan menuju lambung melalui gerakan peristaltik. 3. Lambung. Di lambung, makanan dicerna lebih lanjut oleh asam lambung dan enzim pencernaan seperti pepsin. Proses ini membantu memecah protein menjadi peptida. 4. Usus halus. Makanan yang telah dicerna di lambung masuk ke usus halus. Di sini, enzim pencernaan dari pankreas dan empedu dari kantung empedu membantu memecah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi nutrien yang lebih kecil yang dapat diserap oleh tubuh. Proses ini melibatkan pencernaan karbohidrat oleh enzim amilas, pencernaan protein oleh enzim tripsin dan peptidase, serta pencernaan lemak oleh empedu. 5. Usus besar. Setelah nutrien diserap oleh usus halus, sisa makanan yang tidak dicerna masuk ke usus besar. Di sini, air dan elektrolit diserap kembali dan sisa makanan yang tidak dapat dicerna, seperti serat makanan, disimpan sebagai feses. 6. Anus. Feses yang terbentuk di usus besar dikeluarkan dari tubuh melalui anus sebagai proses buang air besar. Empedu yang diproduksi oleh hati dan disimpan di kantung empedu berperan penting dalam pencernaan lemak. Empedu membantu memecah lemak menjadi partikel yang lebih kecil sehingga dapat dicerna lebih efisien. Proses pencernaan ini melibatkan kerja sistem pencernaan yang kompleks, termasuk enzim, asam lambung, dan organ pencernaan seperti lambung, pankreas, dan usus halus. Sumber Mayo Clinic. Oke guys, apa sih yang bisa dirasakan oleh orang yang hampir tenggelam di bawah air? Oke, semoga sih gak terjadi guys. Kepada kita semua, kepada penonton saya semua yang setia, haha. Ketuk untuk bijak. Apa yang dirasakan orang saat hampir tenggelam di bawah air? Jadi orangnya itu sudah menghirup air. Masukkan tak berlap. Mengedit. Saat seseorang hampir tenggelam dan menghirup air, pengalaman yang dirasakan dapat berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing individu. Berikut adalah beberapa kemungkinan sensasi yang dapat dirasakan. 1. Panik dan kecemasan. Saat seseorang menghirup air, reaksi instingnya adalah panik dan kecemasan. Kehilangan akses ke udara segar dan merasa tercekik dapat memicu respons tubuh yang kuat, seperti peningkatan detak jantung, peningkatan tekanan darah, dan perasaan tidak nyaman yang intens. 2. Kesulitan bernapas. Ketika air masuk ke saluran pernapasan, seperti hidung atau mulut, orang tersebut mungkin mengalami kesulitan bernapas. Air yang masuk dapat menyebabkan sumbatan atau iritasi pada saluran pernapasan, membuat sulit untuk mengambil napas. 3. Sensasi tercekik dan batuk.
air yang masuk ke tenggorokan dan paru-paru dapat menyebabkan sensasi tercekik dan memicu refleks batuk. Batuk adalah respons tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan dari benda asing atau cairan. 4. Rasa sakit atau ketidaknyamanan. Air yang masuk ke saluran pernapasan juga dapat menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan di dada atau tenggorokan. Ini dapat disebabkan oleh iritasi atau tekanan yang ditimbulkan oleh air yang tidak seharusnya berada di saluran pernapasan. Penting untuk diingat bahwa hampir tenggelam dan menghirup air adalah situasi yang sangat berbahaya. Jika seseorang mengalami kejadian seperti ini, segera cari bantuan medis dan berikan pertolongan pertama yang sesuai, seperti memberikan bantuan pernapasan atau melakukan resusitasi jantung paru jika diperlukan. Sumber Mayo Clinic. Iya memang guys. Nah, sangat berbahaya sekali. Apa yang terjadi jika pilot terkena hipoksia, terkena kekurangan oksigen? Kena kekurangan oksigen itu loh, jika pesawat bocor tekanan udaranya. Aduh, tokek segala bunyi guys. Tak berlabel. Mengedit. Jika seorang pilot terkena hipoksia atau kekurangan oksigen dalam kondisi pesawat yang mengalami kebocoran tekanan udara, berikut adalah beberapa kemungkinan gejala dan dampak yang dapat terjadi. 1. Gangguan kognitif. Hipoksia dapat mempengaruhi fungsi otak dan menyebabkan gangguan kognitif. Pilot mungkin mengalami kesulitan dalam berpikir jernih, konsentrasi, dan pengambilan keputusan. Gangguan ini dapat mempengaruhi kemampuan pilot untuk mengoperasikan pesawat dengan aman dan efektif. 2. Gangguan penglihatan. Hipoksia juga dapat mempengaruhi penglihatan. Pilot mungkin mengalami penglihatan kabur, penglihatan ganda, atau penurunan penglihatan. Ini dapat menyulitkan pilot dalam membaca instrumen pesawat, mengidentifikasi objek, atau memperkirakan jarak dan kecepatan. 3. Gangguan motorik. Kekurangan oksigen juga dapat mempengaruhi koordinasi motorik dan kekuatan otot. Pilot mungkin mengalami kesulitan dalam mengendalikan kemudi, tuas, atau pedal pesawat. Gangguan motorik ini dapat mengganggu kemampuan pilot untuk menjaga stabilitas dan kontrol pesawat. 4. Gangguan kesadaran. Hipoksia yang parah dapat menyebabkan kehilangan kesadaran atau pingsan. Jika pilot kehilangan kesadaran dalam kondisi penerbangan, ini dapat mengarah pada situasi yang sangat berbahaya. Penting untuk diingat bahwa hipoksia adalah kondisi serius yang memerlukan perhatian medis segera. Pilot dilatih untuk mengenali gejala hipoksia dan mengambil tindakan yang tepat, seperti menggunakan masker oksigen darurat, menurunkan ketinggian pesawat, atau mengalihkan ke sumber oksigen yang tersedia di pesawat. Sumber Federal Aviation Administration (FAA). Oh iya guys, memang pesawat itu pasti kalian bertanya-tanya yang belum tahu soal aviasi kan. Emangnya pesawat punya bisa bocor tekanan udaranya? Iya guys, memang betul. Jadi kalian itu deh, botol kalian pompa. Coba botol kalian pompa, lalu kalian sengaja tusuk botolnya. Kalau pesawat tidak mungkin guys disengaja untuk dibocorkan. Kan ini soal teori. Kalau pesawat di ketinggian misalnya 35.000 kaki, 25.000 kaki, atau 40.000 kaki, pasti punya tekanan udara guys. Jadi tekanan udara di luar itu rendah gitu loh guys, sangat rendah sekali bahkan. Jadi pesawat harus menghisap udara dari luar ke dalam pesawat, lalu dipanaskan, lalu dimasukkan ke dalam kabin gitu guys. Nanti kalau misalnya badan pesawat ada yang berlubang kecil aja guys, kecil sedikit aja, itu bisa guys tekanan udaranya bocor keluar. Jadi layaknya kalian, jika kalian memompa botol ke tekanan yang tinggi, kalian pompa terus guys botol semprot itu untuk menyemprot ya tanaman gitulah guys, untuk mengobati agar tidak tumbuh rumput. Itu kalian sedang mengurangi tekanan udara di dalam botol ke tekanan udara atmosfer. Tapi kalau di atas sana guys, tekanan udara itu jauh sekali lebih lemah daripada di daratan guys, seperti itu. Dan suhunya pun sangat dingin sekali di sana. Oke, kita sekarang tanya soal kapal selam guys.
Bagaimana cara jurumudi kapal selam menyelamkan kapalnya? Apakah menekan tombol atau menginjak pedal? Untuk memasukkan air ke dalam balas tank atau tangki pemberat. Tak berlabel. Mengedit. Ketuk. Untuk menyelamkan kapal selam, jurumudi menggunakan proses yang disebut menyelamkan kapal. Proses ini melibatkan beberapa langkah yang kompleks dan dilakukan dengan hati-hati. Berikut adalah langkah umum yang dilakukan untuk menyelamkan kapal selam. 1. Menutup semua pintu dan segel sebelum menyelam. Jurumudi memastikan semua pintu, jendela, dan segel kapal selam tertutup dengan rapat. Hal ini penting untuk mencegah air masuk ke dalam kapal selam saat menyelam. 2. Menyiapkan tangki pemberat. Tangki pemberat adalah tangki yang diisi dengan air laut atau udara untuk mengubah berat kapal selam dan memungkinkannya untuk tenggelam. Jurumudi mengatur sistem tangki pemberat untuk memasukkan air ke dalam tangki dan mengubah berat kapal selam. 3. Mengurangi kepadatan air dalam tangki pemberat. Jika awalnya tangki pemberat diisi dengan udara, jurumudi akan membuang udara dari tangki tersebut sehingga air dapat masuk. Hal ini dilakukan dengan menggunakan katup dan kontrol yang tepat. 4. Memasukkan air ke dalam tangki pemberat. Jurumudi memasukkan air laut ke dalam tangki pemberat dengan membuka katup yang menghubungkan tangki dengan lingkungan laut. Air laut akan masuk ke dalam tangki dan menggantikan udara yang ada di dalamnya. 5. Mengontrol kecepatan tenggelam. Jurumudi mengontrol laju masuknya air ke dalam tangki pemberat untuk mengatur kecepatan tenggelam kapal selam. Hal ini dilakukan dengan mengatur katup dan kontrol yang mengatur aliran air. Penting untuk dicatat bahwa proses menyelamkan kapal selam melibatkan banyak aspek teknis dan keahlian yang spesifik. Jurumudi kapal selam dilatih secara khusus dan mengikuti prosedur yang ketat untuk memastikan keselamatan dan keberhasilan dalam menyelamkan kapal selam. Sumber Naval Education and Training Command. Iya, memang benar guys, di bawah kapal itu ada tangki pemberat guys. Tangki itu untuk menyelamkan kapal ke dalam air. Jadi ya begitu deh guys. Nanti seluruh pintu dan jendela seluruhnya disegel dari dalam seperti itu. Logo Google. Lalu udara yang dibuang di kapal selam agar kapalnya bisa menyelam ditaruh di mana jika udara digantikan oleh air di dalam tank pemberat atau tangki balas? Udaranya apakah diletakkan di dalam kompresor atau bagaimana? Masukkan kip. Tak mengedit. Ketuk untuk. Biasanya, udara yang dibuang dari kapal selam saat menyelam tidak disimpan di dalam kompresor. Sebaliknya, udara yang dikeluarkan dari tangki pemberat atau tangki balas digunakan untuk menjaga tekanan udara yang stabil di dalam kapal selam. Ketika kapal selam menyelam dan air masuk ke dalam tangki pemberat atau tangki balas, udara yang ada di dalam tangki tersebut akan dikeluarkan melalui katup pelepasan tekanan. Udara yang dikeluarkan ini biasanya dilepaskan langsung ke lingkungan laut di luar kapal selam. Hal ini dilakukan untuk menjaga tekanan di dalam kapal selam agar tetap seimbang dengan tekanan di luar. Udara yang dikeluarkan ini tidak disimpan dalam kompresor karena akan membutuhkan ruang yang besar dan dapat mengganggu stabilitas kapal selam. Sebaliknya, kapal selam biasanya dilengkapi dengan sistem ventilasi yang memungkinkan udara yang dikeluarkan untuk keluar dari kapal selam dengan aman. Penting untuk menjaga keseimbangan tekanan di dalam kapal selam saat menyelam. Proses pengaturan tekanan dan pengeluaran udara yang tepat sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan kapal selam. Sumber Naval Education and Training Command. Ya, gitu deh guys penjelasannya. Ketuk untuk bicara. Lalu bagaimana jika kapal selam mau naik lagi ke permukaan? Bagaimana cara kapal selam mengisi tangki balasnya dengan tekanan udara lagi? Kan katanya tadi tekanan udara benar-benar dibuang ke lingkungan laut. Lalu bagaimana cara kapal selam memperoleh udaranya? Masukkan kip. Tab. Mengedit.
Ketuk untuk saat kapal selam ingin naik kembali ke permukaan. Tangki balas atau tangki pemberat harus diisi kembali dengan udara untuk mengurangi berat kapal selam dan memungkinkannya naik ke permukaan. Proses ini dikenal sebagai mengisi tangki balas. Untuk mengisi tangki balas dengan udara, kapal selam menggunakan sistem yang disebut kompresor udara. Kompresor udara adalah perangkat yang digunakan untuk menghasilkan udara bertekanan yang dapat digunakan untuk mengisi tangki balas. Berikut adalah langkah umum dalam proses mengisi tangki balas. 1. Aktifkan kompresor udara. Jurumudi mengaktifkan kompresor udara di kapal selam. Kompresor udara akan mulai menghasilkan udara bertekanan. 2. Sambungkan selang ke tangki balas. Jurumudi menghubungkan selang dari kompresor udara ke tangki balas yang ingin diisi dengan udara. Selang ini berfungsi sebagai saluran untuk mengalirkan udara ke dalam tangki balas. 3. Buka katup pengisian. Jurumudi membuka katup pengisian yang menghubungkan selang dengan tangki balas. Udara bertekanan dari kompresor akan mengalir melalui selang dan masuk ke dalam tangki balas. 4. Monitor tekanan. Jurumudi memantau tekanan udara di dalam tangki balas selama proses pengisian. Mereka memastikan tekanan udara mencapai level yang diinginkan untuk mengurangi berat kapal selam dan memungkinkannya naik ke permukaan. 5. Tutup katup pengisian. Setelah tangki balas terisi dengan cukup udara, jurumudi menutup katup pengisian untuk menghentikan aliran udara. Proses pengisian tangki balas dengan udara ini memungkinkan kapal selam untuk mengurangi beratnya dan naik kembali ke permukaan. Udara yang digunakan untuk mengisi tangki balas diperoleh melalui kompresor udara di dalam kapal selam. Sumber Naval Education and Training Command. Iya memang betul guys. Ya gitu deh katanya dia. Nggak tahu benar atau enggak, soalnya saya nggak itu guys, nggak bisa militer guys. Ketuk untuk bicara. Lalu dari mana kapal selam kompresornya memperoleh udara untuk agar tank balasnya itu bisa terisi udara? Dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Maaf ya guys kalau misalnya di seputar lingkungan saya ada suara-suara. Tak berlab. Mengedit. Pesan 3 titik. Kapal selam biasanya menggunakan sistem udara terkompresi yang disebut sistem udara terkompresi kapal selam untuk memperoleh udara yang digunakan untuk mengisi tangki balas. Sistem ini terdiri dari kompresor udara yang terpasang di dalam kapal selam. Sumber utama udara untuk mengisi tangki balas adalah udara di dalam kapal selam itu sendiri. Udara yang ada di dalam kapal selam dapat digunakan kembali dengan menggunakan kompresor udara untuk mengkompresinya kembali menjadi udara bertekanan. Udara ini kemudian dialirkan ke tangki balas melalui sistem pipa dan katup yang sesuai. Selain itu, kapal selam juga dapat mengambil udara dari permukaan sebelum menyelam. Sebelum menyelam, kapal selam biasanya memompa udara segar dari permukaan ke dalam tangki udara yang terpisah. Udara ini kemudian dapat digunakan untuk mengisi tangki balas saat kapal selam ingin naik ke permukaan kembali. Proses pengisian tangki balas dengan udara menggunakan sistem udara terkompresi ini memungkinkan kapal selam untuk mengatur keberatannya dan mengendalikan kemampuan naik turunnya di dalam air. Sumber Naval Education and Training Command. Itu tadi saudara saya guys, jadi mohon maaf kalau misalnya saudara saya suaranya terekam. Jadi dia tidak tahu saya sedang merekam atau enggak guys. Jadi mohon maaf ya guys kalau misalnya suaranya kakak saya terekam. Masih itu kok guys, videonya ini masih panjang kok. Jadi santai saja. Oke, kita coba lagi. Tanya-tanya soal apa ya guys? Saya juga bingung guys. Oke, segini dulu. Saya bingung guys. Segini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya agar jika saya mengupload video baru, kalian yang baru mendapatkannya, maksudnya kalian yang paling baru mendapatkannya, yang pertama kalinya.
Oke guys, tadi HP saya ngomong layar gitu. Tadi saya kembali guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong share video saya ya guys, agar channel ini terus menerus eksis membuat video baru. Terima kasih.